Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Priyadi. Di sini saya akan menjelaskan 8 unsur di dalam sebuah lukisan atau seni rupa 2 dimensi. Dan saya akan menjelaskannya dengan lukisan bernama The Meaning of Dido and Aeneas, atau pertemuan Dido dan Aeneas, dibuat oleh Nathaniel Densoran dan sesuai dengan cerita yang diceritakan oleh Virgil, seorang filosofis Yunani yang lumayan terkenal ya. Sebelum saya ke 8 unsur yang nanti saya akan jelaskan, di sini saya akan ceritakan beberapa tentang cerita yang Virgil tulis dan juga apa yang terjadi di dalam lukisan tersebut. Diceritakan Aeneas, seorang prajurit Troy yang terdampar di pulau bernama Pulau Karthage. Pulau Karthage yang terletak di kayaknya Afrika Selatan. Di sini Troy terdampar dan mulai mengeksplor pulau tersebut, di mana dia bertemu dengan Dewa Venus, atau sesuai dengan mitologi Yunani, Dewa Venus disebut dengan Dewa Cinta dan sekaligus adalah ibunya Aeneas sendiri. Dewa Venus menyamar sebagai orang tua, menceritakan tentang kisah sedih gitu, kisah yang mengharukan tentang Ratu Dido, ratu yang ada di Pulau Karthage ini yang diceritakan oleh Venus sebagai ratu yang kesepian atau ratu yang sendiri, yang sudah terlalu lama sendiri. Udah kayak lagu gitu. Ratu diceritakan waktu Dido yang udah lama sendiri memotivasi Aeneas sendiri untuk bertemu dengan Ratu Dido, dan di lukisan ini diceritakan momen pertama di mana Aeneas bertemu dengan Ratu Dido, detik pertama di mana Aeneas memberi salam dan memperkenalkan diri kepada Ratu Dido. Oke. Itu sedikit konteks ya di belakang apa yang terjadi di lukisan ini. Sekarang saya akan menjelaskan 8 unsur yang ada di lukisan ini. Unsur pertama dan kedua adalah unsur titik dan garis. Unsur titik sendiri adalah unsur yang paling kecil di dalam semua lukisan, dan unsur garis adalah bisa dibilang gabungan dari beberapa titik. Garis sendiri ada beberapa tipe ya, ada garis vertikal, horizontal, garis melengkung atau garis kayak zigzag gitu, atau garis pilar. Contoh-contoh garis di lukisan ini ada di pilarnya di belakang, ada garis-garisnya gitu. Dan yang ketiga adalah unsur bidang atau unsur gabungan dari beberapa garis membentuk sebuah bentuk 2 dimensi gitu. Contoh bidang yang ada di lukisan ini ada di perisai yang dipegang oleh prajurit Troy yang di sebelah sini, dibentuk sebuah bentuk kayak opang gitu kan. Dan yang keempat adalah bentuk di mana gabungan dari unsur-unsur yang tadi udah dibahas ya, unsur garis, unsur titik, dan unsur bidang membentuk bentuk itu sendiri. Bedanya bentuk sama bidang, lebih ke bidang itu dengan raga 2 dimensi, di mana bentuk udah terlihat 3 dimensinya gitu. Contohnya seperti pilar-pilar yang tadi yang di belakang sini, dan senjata-senjata yang dipegang oleh prajurit-prajurit Troy di belakang Aeneas. Yang kelima adalah ruang. Adalah perspektif di dalam lukisan itu,
yang memberikan suatu rasa kedalaman ya, atau rasa rasa nyata gitu, rasa dalam gitu di dalam sebuah lukisan. Di lukisan sini ada tiga jenis ya, atau mungkin tiga level di lukisan ini. Level pertama adalah yang paling depan, yaitu Aeneas atau Dido ini sendiri, beberapa prajurit yang dibawa sama Aeneas, dan juga warga-warga yang menyaksikan Aeneas datang ke negara mereka. Level kedua adalah bagian tengah, yaitu warga-warga sama menyaksikan Aeneas datang ke negara mereka. Dan yang terakhir adalah kerajaan atau latar belakang atau background, yaitu kerajaan atau istana atau Dido itu sendiri. Oke. Yang keenam adalah gelap terang atau intensitas cahaya di dalam suatu lukisan. Semakin intens suatu cahaya, semakin terang, dan semakin gelap suatu cahaya berarti intensitasnya kecil gitu kan. Di sini contohnya seperti di pintu ini ya, di mana terlihat adanya gradasi dari gelap ke terang di pintu ini, atau mungkin adanya gradasi dari warna hitam gelap ke warna agak lebih terang di tiang-tiang di belakang. Warnanya gelap, kita ke kiri dikit warnanya lumayan terang gitu. Selain bisa buat lukisan jadi terlihat lebih nyata gitu, gelap terang sebenarnya juga bisa menunjukin siapa sih subjek yang ada di lukisan tersebut. Contohnya cahaya paling banyak kena di lukisan ini di dua subjek kita, yaitu Aeneas dan juga Ratu Dido itu sendiri. Dibandingin sama orang-orang yang di belakang terlihat lumayan gelap ya. Di warga-warga yang di belakang Aeneas sama Dido, bahkan warga yang di depan, yang di samping-samping, terlihat ya kontrasnya sama Ratu Dido sama orang yang di sini, terlihat seberapa gelap orang ini dibandingin sama Ratu Dido. Yang ketujuh adalah tekstur. Di lukisan, tekstur digunakan untuk menunjukkan contohnya seberapa halus, seberapa keras, seberapa kasar, seberapa mengkilap, atau seberapa lembut suatu benda yang ada di dalam lukisan. Contohnya adalah mungkin bajunya Ratu Dido, atau mungkin jubahnya Aeneas terlihat lembut ya, terlihat halus gitu karena emang terbuat dari kain. Atau mungkin topinya Aeneas terbuat dari semacam kayak besi atau baja gitu, jadi adanya unsur mengkilap gitu. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah unsur warna. Warna ini bisa dikatakan yang membuat lukisan menjadi hidup atau menjadi lebih terang gitu. Warna dibagi menjadi warna primer, warna tersier, warna komplementer, dan warna nomenklatur. Di sini warna-warna yang paling cerah bisa dilihat di jubahnya Aeneas yang warnanya merah terang itu, dan bajunya Ratu Dido yang warnanya pink sama kuning ke emas-emasan gitu. Sama seperti gelap terang, warna ini juga bisa memperlihatkan siapa sih subjek yang ada di lukisan tersebut. Contohnya dibandingin sama orang yang di belakang, sama background istana yang terlihat monoton, datar gitu, yang terlihat gelap gitu, dibandingin sama bajunya Aeneas, bajunya Ratu Dido yang lumayan kontrasnya lebih terang, lebih mungkal gitu, jadinya mata kita langsung tertuju sama kedua subjek yang ada di lukisan ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat 8 unsur yang ada di dalam lukisan.
Itu aja sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.